Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Ramadan. Saya berasal dari kelas MJA Karyawan. Di sini, pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa perintah dasar yang ada di Linux. Perlu kita ketahui, ketika ingin menggunakan Linux, kita harus tahu beberapa perintah untuk menggunakan Linux tersebut, apalagi khususnya untuk perintah dasarnya. Langsung saja pada perintah yang pertama itu ada perintah yang namanya command pwd. Command pwd. Nah, command pwd sendiri itu berfungsi untuk mencari path dari directory atau folder yang kita gunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path yang absolut, yang pada dasarnya merupakan path semua directory atau folder yang diawali dengan garis miring depan. Contohnya seperti ini. pwd, kita ketik enter, dia akan menunjukkan path directory atau folder yang kita gunakan saat ini. Yang kita gunakan saat ini adalah Muhammad, home dan Muhammad. Lanjut, perintah dasar yang kedua ada hostname. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat kita gunakan jika ingin mengetahui nama host. Jadi ketika kita ketik hostname, maka akan muncul nama hostnya, yaitu Muhammad strip virtual box. Lanjut, yang perintah dasar yang ketiga ada ls. Nah, ls sendiri tuh banyak sekali macam-macam modelnya atau modifikasi, seperti ls-a itu akan menampilkan file tersembunyi, ls-al akan membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail seperti permission, hak akses, ukuran, pemilik, dan lain-lain. Di sini kita contohkan saja ls sendiri. Kalau ls saja itu artinya menampilkan direktori yang ada di path yang kita gunakan saat ini. Apabila kita klik enter, maka akan muncul beberapa file atau directory atau folder atau folder. Di sini ada folder desktop, dokumen, download, musik, picture, public, templates, dan video. Nah, untuk perintah dasar yang keempat, kita akan membuat sebuah directory di dalam Muhammad ini, dalam path Muhammad ini. Jadi perintah dasarnya yaitu mkdir atau bisa disebut dengan mkdir. Untuk membuat file directory yang baru, kita cukup menggunakan perintah ini dan space dan juga spasi untuk nama foldernya. Misalkan kita membuat nama foldernya itu folder 1 misalkan. Klik enter. Maka secara otomatis akan terbuat. Untuk melihatnya kembali, kita cukup ketikkan ls saja. ls. Dan bisa kita lihat folder 1 sudah terbuat secara otomatis. Untuk menambahkan file atau membuat file berupa teks atau HTML dan lain-lain, kita bisa menggunakan beberapa perintah dasar. Dan di sini saya menggunakan perintah dasar yaitu Pico. Pico sendiri adalah sebuah perintah dasar yang dimana secara otomatis akan mengkonvert file tersebut ke dalam file teks. Jadi misalkan kita ketik Pico, spasi nama filenya file 1, maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam sebuah note atau file txt, file teks. Bisa kita ketikkan di sini nama Muhammad Akmal kelas MBA. Oke, kalau sudah kita klik Ctrl O dan klik enter dan klik exit. Apabila sudah, kalau ingin melihat apakah file 1 sudah terbuat di dalam
Pet Muhammad, cukup kita ketikkan ls. Dan bisa kita lihat di sini dia berwarna putih sendiri yang artinya dia adalah file, bukan directory atau folder. Nah, lanjut untuk perintah dasar yang berikutnya adalah hit. Perintah hit ini digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Seperti yang file teks kita buat tadi, secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama. Apabila kita ketik hit dan kita ketik nama file teks kita yang barusan saja kita buat, yaitu file 1, dia akan menampilkan isi dari file tersebut, isi dari file teks tersebut. Jadi seperti yang kita ketikkan tadi ada nama dan kelas. Dan ada juga namanya tile. Tile sendiri ini sama dengan hit, fungsinya yaitu menampilkan isi file dalam file teks tersebut. Isinya sama saja, yang di outputnya sama saja, ada nama dan kelas. Lanjut ke perintah dasar yang berikutnya yaitu copy. Nah, di sini kita ini ada baru satu folder aja nih, folder 1. Kita akan buat folder 1 lagi. Kita lihat apakah sudah terbuat folder 2. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan mengcopy file 1 ke folder 2. Caranya dengan perintah dasar cp atau copy, singkatan dari cp singkatan dari copy slash nama filenya file 1 spasi nama tempat yang nama tempat file tersebut di copy. Nama tempat tujuan file tersebut. Misalkan di folder 2. Folder 2. Kita lihat di folder 2 apakah ada atau tidak. Untuk perintah dasar berikutnya, ketika ingin pindah atau masuk ke dalam direktori tertentu, pindah ke direktori tertentu, misalkan kita mau pindah nih ke folder 2, cukup perintah dasarnya dengan ketikan cd atau perintah cd. cd spasi folder 2. Maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam direktori folder 2. Nah, di sini kita akan melihat apakah hasil kopian kita tadi yaitu file 1 ada di dalam folder 2. Kita cukup ketikkan ls saja, ls. Dan bisa kita lihat di sini sudah tercopy file 1. Nah, untuk menghapus file kita cukup berikan perintah rm. rm spasi file 1, nama filenya. Dia akan secara otomatis terhapus. Apabila kita melihatnya lagi dengan perintah ls, maka sudah tidak ada lagi file 1. Untuk kembali ke pet yang awal, kita cukup ketikkan cd saja. cd, maka akan kembali ke pet yang awal tadi. Nah, untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, kita bisa gunakan perintah df. Nah, outputnya itu berupa laporan yang diberikan hadir dalam bentuk persentase dan satuan kilobyte. Jadi ini dalam persentasenya ini semua yaitu kilobyte. Kalau ingin mengganti ke megabyte, kita ketikkan df, tapi ada tambahan strip m. df strip m. Maka tampilannya akan ke megabyte. Kalau di atas ini ada kilobyte, di bawah ini ada megabyte. Untuk perintah dasar selanjutnya yaitu ada du command. Du sendiri itu merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Kalau kita ketikkan du di sini, akan muncul sekali outputnya berupa tampilan
untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Nah, untuk perintah dasar selanjutnya yaitu ada ping, comment ping. Ping sendiri ini fungsinya itu untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalnya, kalau kita ketikkan ping spasi google.com, maka outputnya ini akan mengecek apakah kita sudah terhubung ke Google atau belum, dan juga untuk mengukur waktu responsnya. Untuk memberhentikannya, kita cukup ketikkan Ctrl C, dan dia akan berhenti. Lihat di sini ada ringkasan datanya yang kita ketikkan dari ping google.com untuk mengecek servernya itu apakah kita terhubung ke Google atau tidak. Lanjut, perintah dasar selanjutnya yaitu uname. Nah, uname sendiri adalah perintah dasar dari sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Apabila kita ketik uname saja, maka akan muncul nama satu saja, yaitu Linux. Selanjutnya ada top. Top ini akan fungsinya itu menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak sih ruangan CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Untuk memberhentikannya kita cukup tekan Ctrl C. Selanjutnya ada ls CPU. Kalau kita ingin melihat kita menggunakan CPU apa, konfigurasi sistem apa, kita cukup ketikkan ls CPU. Kalau kita ketikkan ls CPU, maka akan outputnya berupa menampilkan beberapa data yang bisa kita lihat seperti arsitektur, CPU op mode, byte order, address size, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada perintah dasar history. History ini adalah perintah dasar yang dimana akan menampilkan semua perintah-perintah dasar yang kita ketikkan di dalam shell ini. Jadi semuanya terekam di dalam history. Selanjutnya ada main. Main ini adalah bisa dibilang seperti perintah dasar untuk ke manual booknya. Apabila kita ketik main saja, dia error. Karena kita harus mengetikkan kemana kita tujuannya. Manual, kalau kita ketikkan main saja, dia akan error. Apabila kita ketikkan main, maka akan masuk ke manual page utils atau buku panduan. Untuk keluarnya kita cukup ketikkan Q saja. Banyak sekali perintah main ini. Contohnya seperti main tail. Ini user command-nya. Kalau untuk keluar kita ketikkan Q untuk quit. Lalu ada echo. Echo sendiri biasanya itu digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya kalau kita ingin menampilkan teks, misalkan kita ketikkan echo spasi Politeknik Negeri Batam, maka dia akan outputnya berupa teks yang menampilkan Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya ada perintah dasar yang terakhir yaitu clear. Clear ini akan menghapus semua tampilan-tampilan yang ada di sini dari atas sampai paling bawah
menghapus semua historinya. Jadi kalau kita ketikkan clear, maka kita akan kembali ke awal atau pada saat kita membuka shell. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.